Bertemu lagi bersama kami, saya Widi. Dan saya Daniel. Di minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, di minggu keempat ini kita ditemani dengan teman-teman yang berbeda daripada minggu-minggu sebelumnya. Mungkin ada di belakang kamera ini ada Mas Pandu, lalu di pojok ini ada Mas Yosua, lalu ada Mas Tanu, ini saya Daniel, ada Mbak Widi, ada Putris, ada Mbak Fani, dan di pojok sana ada Mbak Ajeng. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, kita akan buka dengan menyanyikan lagu Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, Tuhan Dia panggil namamu, Tuhan Dia panggil nama saya, Tuhan Dia panggil namamu. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada minggu ini, kita akan bersama-sama mendengarkan doa pembuka yang akan dibacakan oleh kita, Rafael. Silakan Rafael. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Karena dengan memahaminya kami percaya akan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan sebaik mungkin seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk Rafael yang sudah memimpin doa pembuka pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya kita dengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Caroline. Pembacaan dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku,
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Caroline atas bacaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing pengalaman yang akan dibawakan oleh Putris, Fani, Linda, dan Ajeng. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua yang di rumah, baik anak-anakku yang Tia, kakak-kakak Pir, dan kakak-kakak OMK. Di sini kita telah sampai pada minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional. Di minggu yang terakhir ini, di sini kita akan merenungkan, dan nanti juga ada kakak-kakak ada yang sharing ya, tentang sabda Tuhan yang cukup keras ya. Tadi setelah mendengarkan bacaan yang dibawakan oleh Mbak Caroline, di situ ada dikatakan tentang jemaat di Laodikia. Sebelumnya Bu Tres ingin menjelaskan sedikit mengenai jemaat di Laodikia itu seperti apa. Jadi masyarakat Laodikia itu serba berkecukupan. Mereka mayoritas orang kaya dan makmur, sehingga mereka cenderung untuk merasa berpuas diri, dan semata-mata mereka selalu mencari harta kekayaan karena mereka merasa bahwa dengan harta kekayaan itu mereka akan bahagia. Sehingga karena mereka terfokus untuk mencari harta kekayaan, kehidupan iman mereka menjadi tidak bertumbuh. Mereka yang diibaratkan dalam bacaan tadi tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Jadi mereka itu cenderung apa adanya, santai, tidak bersemangat dalam beriman. Di situ Yesus menegur. Yesus tidak mau umatnya beriman hanya dengan setengah-setengah, hanya suam-suam kuku. Nah, ini mungkin kalau kita lihat pada masa kita sekarang, semangat seperti itu bisa kita lihat misalnya malas mengembangkan hidup rohani itu seperti apa. Misalnya kalau kita di rumah pada masa pandemi ini, seharusnya setiap minggu kita bisa offline atau online, tapi kita tidak mengikutinya. Misalnya kita bisa online, tapi mengikutinya juga dengan malas-malasan, dengan tidak bersemangat, dengan tidak menjiwai. Nah, seperti itu. Atau kita juga harusnya bisa offline, tapi kita malas, memilih online saja. Karena apa? Bisa santai di rumah. Nah, itu juga salah satu contoh. Selanjutnya, mungkin untuk adik-adik Tia, adik kakak-kakak Pir, karena sekarang terlalu enak ya sekolah secara online, jadi semangat belajarnya malah menjadi turun. Karena apa? Karena mungkin lebih asik untuk bermain game bersama teman-teman, fokus ya bukan pada belajar, tapi malah fokus pada main game atau malah chatting atau apapun yang selain belajar. Nah, di situ salah satu beberapa contoh yang menggambarkan bahwa malas untuk mengembangkan hidup baik secara beriman atau malas untuk belajar. Selanjutnya, di situ juga dikatakan bahwa mereka itu, masyarakat di Laodikia itu cenderung untuk merasa egois dan merasa individualis. Itu seperti apa? Itu seperti misalnya kita mau menang sendiri. Menang sendiri itu seperti apa? Nah, misalnya ketika orang tua menasehati supaya belajar, supaya melakukan pekerjaan yang lain selain di depan HP, tapi tidak mau. Saya maunya cuma ini, saya maunya cuma main HP. Nah, hal-hal semacam itu tidak tepat buat kita. Selanjutnya, karena asik main HP, jadi tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Tidak peduli kalau orang tua kita butuh bantuan,
Tidak peduli kalau kakak atau adik kita perlu dibantu, ditolong. Tidak peduli kalau ada tanaman yang belum disiram. Tidak peduli ada rumah kotor, pekerjaan yang rumah tangga yang bisa dibantu. Nah, hal-hal semacam ini bukanlah semangat iman yang diharapkan dari anak-anak Katolik. Selanjutnya, sebelum Putri melanjutkan, kita akan mendengarkan beberapa sharing dari kakak-kakak OMK kita. Silakan kakak-kakak. Terima kasih untuk Bu Tris. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan tema BKSN minggu ini. Jadi apa yang Bu Tris bilang itu benar gitu. Karena pada saat seperti ini kita sering lebih memilih untuk misa online meskipun dikala itu sudah dibuka misa offline gitu. Terkadang di saat kita memilih misa online itu kita lebih memilih itu karena biasanya lebih ingin terbawa santai karena kan di rumah gitu. Tapi juga di saat di rumah pun pasti pembawaannya beda gitu. Kita terkadang suka baru bangun tidur tidak untuk mandi dulu atau bersiap-siap terlebih dahulu gitu. Jadi pasti rasanya akan tidak bersemangat dan akan malas gitu. Terus karena saya sendiri juga pernah merasakan seperti itu. Perbedaannya di saat ingin misa online, mandi dulu dan bersiap-siap terlebih dahulu tuh rasanya akan lebih bersemangat lagi di saat kita baru bangun tidur terus masih lusuh. Itu rasanya kayak kita kurang bisa memahami apa yang ada di misa itu pada hari itu gitu. Kita pasti kurang fokus jadinya. Terus di saat contoh kayak saya pribadi di saat dulu pernah bermalas-malasan untuk tidak ke gereja, tidak aktif ke gereja, itu membuat pertemanan juga jadi sempit gitu. Tapi di saat kita mau untuk ke gereja, aktif di lingkungan, di OMK, maupun di Piapir gitu, pasti rasanya lebih bersemangat, lebih enak karena pertemanan kita juga jadi lebih luas, kenal teman yang awal kita nggak kenal jadi kita kenal, bahkan bisa jadi teman dekat seperti itu. Jadi untuk saya pribadi pengalaman saya seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Ajeng. Oke, terima kasih untuk Bu Tris dan Mbak Fani untuk waktunya. Jadi setelah kita mendengarkan sabda Tuhan sebelumnya, sebenarnya ini lebih tamparan ke saya karena sekarang saya sedang menjalani beberapa aktivitas yang membuat saya jadi lupa untuk beribadah. Tapi di lain sisi, saya masih selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan curhat atau dengan setiap malam berdoa gitu-gitu. Dan memang untuk saat ini sangat sulit untuk kita beribadah secara offline. Tapi beberapa udah memperbolehkan untuk bisa offline. Cuma memang resikonya sangat tinggi, jadi harus diutamakan yang vaksin, yang sehat. Kembali ke makna dari sabda Tuhan, kita harus tetap bersemangat walaupun pandemi sedang berlangsung. Kita harus tetap bersemangat dalam beribadah, dalam mengingat Tuhan, dalam membawa Tuhan ke dalam aktivitas kita. Saya pernah merasakan di mana saya benar-benar jauh dari Tuhan dan sama sekali tidak beribadah. Dan itu membuat saya sendiri merasa berat dalam beraktivitas. Saya tidak bisa merasa senang, merasa lega, merasa yang baik-baik gitu. Jadi selalu memikirkan hal yang buruk, selalu
istilahnya itu negative thinking gitu. Jadi mari kita semangat terus dalam beribadah, dalam mengingat Tuhan. Walaupun kita bekerja, kita sibuk, tetap ingat sama Tuhan. Terima kasih. Jadi dari kecil itu aku udah aktif di gereja, terus lama-kelamaan semakin aktif, terus aku ngerasa waktu aku mau ujian itu aku pengennya itu benar-benar gak aktif di gereja, tapi ada dalam diri aku sendiri itu, dalam hatiku aku nggak bisa kayak gitu loh. Jadi aku harus benar-benar membagi waktu dengan baik antara gereja sama sekolah. Jadi kalau aku misal sekalinya nggak aktif di gereja, itu kayak ada sesuatu yang hilang dalam diri aku. Udah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Fani, Mbak Ajeng, dan Mbak Linda yang telah memberikan sharingnya. Selanjutnya apa yang harus digarisbawahi? Bahwa apapun kondisi kita saat ini, kita pernah mengalami jauh dari Tuhan, kita pernah mengalami malas, kita pernah mengalami hal-hal apapun yang negatif dalam diri kita. Yang penting adalah satu, Yesus mengetuk pintu. Bagaimana kita akan menjawab? Dimana sapaan Yesus, ketukan pintu Yesus itu. Akankah kita membuka pintu untuk Yesus? Kalau kita buka pintu untuk Yesus, berarti kita akan mengubah apa yang dulu tidak baik, sekarang akan menjadi baik. Kita bertobat, meninggalkan hal-hal yang buruk masa lalu kita. Dan sekarang kita bersiap dan bersedia untuk menjadi putra-putrinya yang sesuai yang diinginkan oleh Yesus. Lanjut, bagaimana kita harus berubah? Harus seperti apakah kita? Tadi kita sudah mendengarkan dari kakak-kakak OMK, mbak-mbak kita, bahwa salah satu perubahan yang bisa kita usahakan, yang pertama, bahwa kita harus bersemangat. Bersemangat untuk apa? Bersemangat dalam hal pertama, kehidupan rohani, bahwa yang dari dulu kita tidak pernah jarang berdoa, malas ke gereja, sekarang kita semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa dengan rajin berdoa, membaca kitab suci, karena dengan semakin kita rajin membaca kitab suci, kita semakin mengenal siapa itu Yesus Tuhan kita, apa ajarannya, apa yang dikehendaki dari kita. Kita juga bisa rajin ikut misa, baik itu online maupun offline. Bagi yang memungkinkan sudah offline, sebaiknya ikut misa offline. Bagi yang belum bisa, tetap ikut bersemangat dalam misa online. Selanjutnya, kita juga harus bersemangat dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Buat adik-adik Pia, kakak-kakak Pir, dan kakak-kakak OMK yang sekarang sedang belajar, harus lebih bersemangat dalam belajar. Biarpun secara online, tetap diupayakan supaya kita mendapat manfaat seperti kalau kita sekolah secara offline. Di samping itu, dalam kehidupan bersama dengan masyarakat di sekitar kita, di lingkungan kita, kita semakin rajin untuk terlibat. Ada seperti kita sekarang mengadakan BKSN secara online. Putri sangat berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa kita semua ternyata tetap bersemangat untuk mengadakan ini. Terima kasih atas sumbangsih, baik itu tenaga maupun karya yang telah diberikan oleh anak-anak semua, oleh kakak-kakak semua. Itu menunjukkan bahwa kita tetap bersemangat menjadi anak-anak Tuhan. Selanjutnya, kalau ada di lingkungan, misalnya ada kegiatan sembayangan online atau ada webinar secara online yang berhubungan dengan perkembangan pribadi kita, itu alangkah baiknya kalau kita bisa mengikutinya. Karena dengan mengikuti hal-hal semacam itu, kita terus disemangati bahwa
iman itu juga harus selalu tetap disemangati dengan cara kita berkumpul, kita berdoa bersama-sama, maka kan bara-bara iman itu akan tetap menyala dalam diri kita. Dan yang terakhir, jaga supaya semangat itu jangan sampai padam. Dengan apa? Dengan ikut terus terlibat, dengan terus memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, membuka hati pada sapaan Tuhan melalui sesama kita. Jadilah anak-anak Katolik yang bersemangat, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jangan yang hanya setengah-setengah. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Oh ya, pada minggu keempat ini ada gambar yang dikirimkan oleh kakak-kakak adik-adik Pia, yaitu dari di sini ada dari Mas Bona. Wah, ini gambarnya bagus sekali nih, sangat sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Di sini dilihat bahwa ada anak ini sudah mengikuti misa online di TV. Wah, bagus sekali ya. Ini pas sekali bahwa seperti yang tadi Bu Kris katakan bahwa tetap bersemangat walaupun hanya misa online. Ya, ini gambarnya dari Mas Bona. Bagus. Selanjutnya ini ada gambar dari Mbak Bian. Ya, ini sini Mbak Bian itu menggambarkan bahwa Yesus menyapa anak-anaknya. Ini juga Yesus mengajak anak-anaknya untuk mengikuti dia, untuk bersemangat menjadi anak-anaknya. Seperti ada di bacaan tadi ya, Yesus mengatur bagaimana kita menanggapinya dengan bersemangat. Ya, seperti jawaban Mbak Bian ini. Terima kasih Mbak Bian. Terima kasih atas sharingnya bagi Putris, Mbak Fani, Mbak Linda, Mbak Ajeng, sangat menginspirasi sekali. Nah, selanjutnya ada apa nih Mbak Widi? Nah, selanjutnya adalah doa umat yang akan dibawakan oleh Agato. Doa permohonan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diberi kesehatan di saat pandemi masih melanda negara kami. Bantulah kami agar kami selalu menerapkan hidup sehat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, agar mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka dengan gembira. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar di masa pandemi ini kami tetap bersemangat mengikuti Ekaristi dan membaca kitab suci dari rumah kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tetap bersemangat menjadi anggota Gereja Katolik dan menjadi pengikut-Mu. Tolonglah kami agar situasi sulit yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Agato atas doa umatnya. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada minggu ini, silakan Kak Rafa untuk memimpin doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau yang kami puji di sepanjang hidup kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu. Bimbinglah kami agar semakin dekat dengan sumber kasih sejati, yaitu Yesus Putra-Mu. Semoga kami mampu untuk meladani kasih Yesus yang tak berkesudahan dan bisa menjadi sahabat bagi teman-teman yang menderita, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Terima kasih telah mengikuti kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional selama 4 minggu ini bersama-sama dengan kami. Nah, kita lagi jam besok, lingkungan kita, lingkungan Santo Hieronymus akan berulang tahun.
Kami dari Piapir dan UMK mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin berkembang dan bertumbuh dalam iman, Semakin guyup dan bersemangat dalam berkarya bagi sesama. Nah, untuk menutup pertemuan pada kesempatan ini akan kita nyanyikan lagu penutup Selamat Ulang Tahun. Tetap semangat, tetap terlibat dan jangan lupa